Miris, hanya gara-gara beda pilihan saat Pilpres 2024, seorang suami, AJ, warga Kecamatan Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau, tega melakukan kekerasan alias penganiayaan terhadap istrinya, NO. Pemirsa Silet RCTI, jagat media sosial kembali diramaikan sederet berita viral terkait aksi-aksi kekerasan fisik yang dialami para wanita dari pria-pria terdekatnya. Dan inilah viral, perempuan driver ojol di Makassar disiram air keras oleh mantan suami karena menolak diajak rujuk. Heboh, seorang pria tega pukul wanita di Cimahi hingga tersungkur dan babak belur. Hingga sederet artis yang pernah alami penganiayaan ada yang sampai babak belur. Seperti apa kisah mereka? Viral, perempuan driver ojol di Makassar disiram air keras oleh mantan suami menolak diajak rujuk. Nahas menimpa Rafika Amalia, warga Jalan Sinasara, Kecamatan Talo, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, wanita yang bekerja sebagai driver ojek online ini mengalami luka bakar nyaris di seluruh wajah dan beberapa bagian tubuhnya setelah disiram air keras oleh mantan suaminya, sangkala di rumah korban awal Februari lalu. Pelaku tega melakukan aksinya pada sang mantan istri yang merupakan ibu dari dua anaknya lantaran sakit hati dan dendam karena korban tidak mau diajak kembali atau rujuk. Petugas reserse dari Polsek Talo dan Polrestabes Makassar yang menerima laporan terkait peristiwa keji itu langsung bergerak cepat dengan mengamankan pelaku yang sudah lebih dulu diamankan warga di TKP. Korban pada saat itu selesai melaksanakan pekerjaan tugas ojek online. Pas tiba di depan rumahnya, ini langsung pelaku mendatangi korban dan langsung menyiramkan air keras ke bagian muka korban. Korban ini adalah mantan istri daripada pelaku. Intinya pelaku ini mau mengajak kembali rujuk untuk kembali hidup bersama dengan istrinya, namun korban sudah tidak mau kembali lagi. Ya, namanya tindakan-tindakan KDRT yang udah sadis-sadis gitu mah itu jatuhnya tuh sebenarnya karena aku perempuan ya. Itu mah sebenarnya udah tindak pidana. Udah seperti itu tuh harus dilaporin. Kalau aku sih prinsipnya laki-laki kalau udah main kekerasan aku mendingan tinggalin deh, nggak mau. Di dalam kehidupan rumah tangganya sudah nggak oke, udah cerai. Kemudian kalau kita ngelihat bahwa ada potensi orang ini melakukan tindakan yang lebih heboh lagi, kita harus sudah kemudian antisipasi dengan melaporkan dan sebagainya gitu. Seperti kayak obsesi untuk kemudian memiliki lagi, saya harus itu biasanya akan terus mengintai ya. Orang tidak boleh memberikan paksaan, kemudian memukul, melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain. Mau wanita, mau pria tidak boleh ya. Dan itu ada hukumnya. Miris, pria pukul wanita di Cimahi hingga tersungkur dan babak belur. Polisi langsung buru pelaku. Viral video aksi pemukulan yang dilakukan seorang pria terhadap wanita pasangannya. Aksi kekerasan sang pria terekam CCTV yang ada di rumah warga yang berlokasi di Jalan Pojok, Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV terlihat saat berjalan di tengah hujan, tiba-tiba sang pria memukul wajah sang wanita yang mengenakan helm sehingga korban jatuh tersungkur. Alih-alih menolong, sang pria justru terus melenggang meninggalkan korban yang terkapar di jalan.
Warga setempat yang mengetahui peristiwa tersebut bergegas datang ke lokasi dan menolong korban. Sementara warga lainnya melaporkan kasus ini ke Polres Cimahi. Hingga kini, polisi masih terus menyelidiki kasus ini dan memburu pelaku. Polres Cimahi menanggapi berkaitan dengan adanya video viral penganiayaan yang terjadi di pojok. Di pojok itu memang dari Polres Cimahi, khususnya Polsek Cimahi telah menerima laporan polisinya. Ya, sesuai perintah Bapak Kapolres untuk Polres Cimahi dan Polres Cimahi untuk segera membentuk tim untuk mengungkap pelaku dan menangkap serta menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk selanjutnya memang dari saksi-saksi pun sudah diperiksa. Perspektif kita harus selalu membela dan percaya korban dan tidak mentolerir bentuk kekerasan dalam bentuk apapun. Kekerasan fisik, kemudian juga kekerasan verbal, kekerasan emosional. Menurut saya salah satu tantangan kita terbesar hari-hari ini sebagai perempuan di Indonesia adalah kekerasan. Ya itu nggak baik tuh, memukul wanita, apa laki-laki, apa anak kecil, orang tua, itu tetap salah. Alasan apapun itu tidak dibenarkan. Kalau saya tahu orang itu dipukul orang depan saya, kalau saya tahu tak kejar yang mukul itu. Ya membantu kebenaran ya, saya nggak akan bertindak, mungkin tak pegang, harus diurus ini. Kalau itu memang pidana, itu urusannya polisi. Kami membantu, jangan bertindak sendiri-sendiri terus. Itu orang salah ikut mukuli, nggak bisa begitu ya. Pasti sudah ada dulu masalah, udah ada keributan pastinya ya, dibalikin, nggak mau ibaratnya yang wanita tidak mau dilakukan seperti itu atau apa, itu pasti ada perdebatan. Pemicunya mungkin ada hal tertentu pada waktu dia bilang saya nggak mau gitu, nah pemicu aja itu, tapi sebetulnya masalah sudah ada sebelumnya. Kalau misalnya wanita diperlakukan tidak layak oleh pasangannya, entah itu pacar, entah itu belum pasangan tapi teman, ataupun misalnya suami istri, harus berani orang itu, perempuan itu speak up untuk kemudian mengatakan saya tidak mau diperlakukan seperti itu. Seorang wanita di Asahan laporkan suami dan mertuanya dugaan KDRT dan penculikan anak. Wanita berinisial R, warga Kecamatan Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, melaporkan suami dan ibu mertuanya ke Mapolres Asahan terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga dan penculikan terhadap anaknya. R tidak menampik, selama ini rumah tangganya dengan sang suami memang tengah tidak baik-baik saja. Bahkan, sang suami yang sempat melakukan KDRT tega mengusirnya dari rumah serta membawa kabur anak mereka. Didampingi kuasa hukumnya, R berharap polisi bisa menindak tegas pelaku serta membawa kembali sang buah hati ke pangkuannya. Ini korban tindak pidana KDRT oleh suaminya, pemukulan, penganiayaan, intimidasi sampai menyebabkan 2 kali keguguran. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga hadir pada siang hari ini membuat laporan polisi terkait dengan penculikan anak. Jadi anaknya klien kami, Bu Ramauli Sinaga, diculik oleh mertuanya dan Rosmauli Sinaga, dan yang mengaku-aku sebagai seorang perempuan bermarga Silitonga pada tanggal 14 pada hari pemilu kemarin. Jadi yang perlu disadarkan buat mertua atau menantu atau anak, berjalan di tempatnya masing-masing, terus kerjasama dengan baik, dan di sini pihak anak ini berpengaruh besar ya untuk menyatukan keduanya.
gitu. Jadi saya bicara juga karena berdasarkan dari pengalaman. Jadi pasangan itu bukan harus dijadikan keset, jadikan samsak untuk kemudian dipukul dan sebagainya. Harus kemudian dibantu orang ini yang melakukan hal tersebut untuk sadar bahwa hal itu tidak layak dilakukan kepada pasangannya, terutama karena ini wanita biasanya memiliki kekuatan yang lebih lemah. Viral suami di Batam aniaya istri hingga babak belur gara-gara beda pilihan capres. Miris, hanya gara-gara beda pilihan saat Pilpres 2024, seorang suami, AJ, warga Kecamatan Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau, tega melakukan kekerasan alias penganiayaan terhadap istrinya, NO. Ya, AJ meradang setelah mengetahui sang istri berbeda pilihan capres-cawapres dengannya saat pencoblosan 14 Februari 2024 kemarin. Akibat KDRT yang dialaminya, korban mengalami luka-luka di wajah dan di beberapa bagian tubuhnya. Korban ternyata tidak tinggal diam dan kemudian melaporkan sang suami ke Polsek Batu yang langsung mengamankan pelaku. Dan masalahnya karena beda pilihan aja, beda pilihan Pilpres kemarin. Melalui keterangan dia dipukul di bagian belakang kepala beberapa kali. Ini menggunakan tangan. Ini semata-mata karena beda pilihan paslon. Kalau keterangan dia sih memang sudah ada permasalahan sebelumnya. Cuman pada saat yang kejadian ini dia bilang kok perkara sepele ini sampai dipukul. Kalau masih bisa dengan secara baik, secara kekeluargaan, kenapa tidak gitu? Komunikasi itu penting sekali. Dibiasakanlah untuk berkomunikasi. Menepikan sederet berita viral terkait aksi-aksi kekerasan fisik yang dialami para wanita dari pria-pria terdekatnya, ranah hiburan tanah air juga mencatat sederet artis yang pernah mengalami penganiayaan dari pria-pria terdekat mereka. Dan inilah kisah mereka. Sarah Wijayanto. Siapa sangka jika Sarah Wijayanto, YouTuber yang terkenal dengan konten-konten mistisnya, ternyata pernah menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh mantan kekasihnya. Wajah Sarah bahkan sempat babak belur lantaran dijadikan sansak hidup oleh sang mantan. Di lain waktu, Sarah yang kini menyandang status sebagai istri pesulap Demian Aditya juga nyaris meregang nyawa setelah lehernya dicekek oleh sang mantan yang memang memiliki sifat temperamental. Sadar jika lama-lama dirinya bisa tewas akibat kekerasan yang terus-menerus dialaminya, Sarah akhirnya berontak dan memilih meninggalkan sang mantan. Waktu itu aku in abusive relationships, jadi dipukulin ya. Ada momen dimana waktu itu aku sampai babak belur, udah aku buka mulut tuh udah nggak bisa gitu karena udah terus orang ini di atas aku, dia nyekek. Aku bilang, Tuhan kalau misalnya mau ambil aku ambil aja deh, aku udah nggak kuat gitu. Dan ternyata my ex ini dia udah target operasi. Tamara Tiasmara. Di tengah kasus meninggalnya sang putra tercinta, Dante, yang terus menjadi sorotan, Tamara Tiasmara ternyata juga pernah menjadi korban dugaan KDRT saat ia masih menyandang status sebagai istri Angger Dimas. Mirisnya, almarhum Dante sempat menyaksikan tindak kekerasan yang menyasar sang mama. Tidak tinggal diam, kemudian melaporkan Angger ke Polsek Menteng, Jakarta Pusat terkait KDRT yang dilakukannya pada 2023 lalu. Benar, tapi itu udah lama sekali, itu kejadian tahun 2021. Dante ada di situ tapi Dante nggak pernah melihat aja gitu ya. Itu lapornya, aku ingat itu visumnya 2021 Desember, lapornya November 2023, lanjut lapornya itu. Ya, sejauh ini kita sudah mengambil keterangan ya, identifikasi ke 3 orang. Yang pertama dari Samara sendiri, terus ada 2 saksi lain. Jadi betul pada tanggal 23 November tahun 2023 kemarin pelapor datang ke Polsek Menteng untuk membuat laporan
terkait KDRT yang menimpanya. Nindi Ayunda kerap memamerkan kemesraan di media sosial, namun siapa yang menduga jika rumah tangga yang dulu dibina Nindi Ayunda dan sang suami Askara Parasadi Harsono ternyata kerap diwarnai kekerasan fisik. Konon Aska yang pembawaannya temperamental kerap main tangan kepada Nindi saat ia tersulut emosi. Lantaran sudah tidak kuat lagi dengan ulah sang suami, Nindi akhirnya melaporkan Aska ke polisi dan juga Komnas Perempuan sambil membawa sederet barang bukti berupa foto-foto terkait luka-luka yang sempat dialaminya serta hasil visum. Tidak hanya itu, Nindi pun kemudian menggugat cerai Aska yang sudah memberinya 2 orang anak. Jadi pada tanggal 18 Desember, saya mendapatkan KDRT lagi yang terus-menerus intensitasnya. Jadi tanggal 18 saya ada percecokan, saya dipukul tanggal 18. Akhirnya tanggal 18 itu saya pergi ke rumah ibu saya. Akhirnya tanggal 19 itu ibu saya melihat kalau saya lebam-lebam, walaupun padahal saya sudah tutup-tutupin, dan akhirnya dia tahu karena bengkak-bengkak muka saya pada saat itu. Dan dia nyuruh saya sama kakak saya ditelepon untuk berangkat visum. Hal itulah yang membuat saya menjadi kuat, karena tadinya selama 9 tahun saya tidak pernah menceritakan apapun itu bentuknya. Udah lama dari saya awal nikah pun juga udah begitu gitu loh. Cuma yang namanya memang Aska itu memiliki emosional yang tidak bisa dikontrol. Dan di Aska tahu sendiri itu kenapa dia seperti itu. Sehingga saya pun lama-lama ketakutan dan lelah. Keisha Ratuliu. Sosok Keisha Ratuliu, keponakan dari artis Mona Ratuliu, kian menambah panjang daftar pesohor tanah air yang pernah menjadi korban kekerasan fisik dari pria terdekatnya. Ya, Keisha menjalani hubungan toksik dengan sang mantan pacar yang ringan tangan dan kerap berkata kasar. Akibat hubungan yang tak sehat dan sering diwarnai kekerasan fisik itu, Keisha pun mengaku sempat trauma. Apalagi, ia juga sempat mengalami momen sangat menakutkan di mana sang pacar sempat menginjaknya karena cemburu buta. Toxic relationship itu adalah hubungan yang bikin keduanya nggak nyaman. Pertama kali dipukul itu kalau nggak salah sih bulan ketiga atau ke-6 gitu. Ketiga atau ke-6 itu udah ya, dipukul? Sekitaran itu udah dipukul. Secepat itu udah dipukul? Udah dipukul, tapi mukulnya gini, jadi misalkan kita berdebat, terus tiba-tiba tangan dia melayang gitu di muka aku. Nggak kenceng sih, aku kaget banget. Pertama kali kaget banget? Pertama kali kaget banget. Waktu pemicu pertama kali dipukul? Berantem hal kecil, kayak kita beda pendapat aja tuh gitu, tiba-tiba dia mukul. Aku berusaha membela diri di situ, aku berusaha menenangkan dia, tapi dia nggak bisa tenang sampai akhirnya aku diinjak. Orang yang diduga menjadi korban KDRT dan mereka berani speak up, gue selalu berterima kasih. Karena mereka menunjukkan bahwa kita bisa melapor, tapi mereka juga menunjukkan bahwa hey, ada proses yang harus lo hadapin. It's not okay untuk melakukan ini ke gue.